tentu untuk harmonis kembali sama suami kan harus melayani suami lagi tuh. Tapi di situ dia masih ada perasaan jijik, masih ada perasaan muak sama suaminya. Halo Mbak Meda, halo juga teman-teman Dewi Cinta semuanya. Mohon maaf nih Naya nggak bisa noleh ya. Nanti bukan, yang viral dia. Iya, bukan karena sakit kepala bukan, tapi biar Mbak Meda saja yang terkenal, ya nggak usah ya. Oke. Pembahasan Mbak Meda kali ini di channel YouTube Mbak Meda spesial bersama Naya. Loh, kok spesial bersama Naya ya? Emang bintang tamunya Naya nggak dong ya? Ya bintang tamunya saya. Oh gitu. Oke. Di banyak media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok juga, Mbak Meda tuh viral banget loh. Masa sih? Iya, apalagi kalau bahas tentang perselingkuhan. Sampai-sampai orang di luar sana tuh banyak yang menganggap Mbak Meda tuh sebagai pakar perselingkuhan. Nah, gitu. Gimana tuh Mbak Meda? Aduh, jangan gitu dong Naya. Jadi saya itu juga membahas banyak hal tentang rumah tangga. Hanya saja di sini itu yang viral seringkali pembahasan tentang selingkuh. Tapi tempat konsultasi saya di sini, saya juga tidak hanya membahas tentang perselingkuhan ya, tapi masalah rumah tangga yang lainnya juga. Banyak kok klien saya itu yang dia itu punya masalah seperti suaminya kasar, kemudian tertutup komunikasinya dengan suami egois, ada juga permasalahan dengan mertuanya dan sebagainya. Oke, jadi hanya perselingkuhan saja ya Mbak Meda ya, banyak hal dibahas sama Mbak Meda di media sosialnya, gitu. Semua hal tentang rumah tangga lah ya. Iyalah Naya. Tapi kali ini yang kita bahas tetap tentang perselingkuhan Mbak Meda. Iya, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting tadi saya sudah jelaskan ya bahwa saya juga membahas menangani kasus rumah tangga lainnya, masalah rumah tangga lainnya. Jadi tidak hanya masalah perselingkuhan saja. Oke. Hal paling inti nih yang akan kita bahas nih Mbak Meda adalah tentang sakit hati pasca diselingkuhi. Kan banyak nih Mbak Meda, klien Mbak Meda yang belum bisa memaafkan suaminya yang selingkuh. Jadi belum bisa memaafkan ini, respon mereka itu banyak yang sensitif, sering marah, sering sedih, kemudian emosinya naik turun. Bahkan emosi yang naik turun ini tadi mengganggu performa mereka di bidang hidup yang lain. Misalnya pekerjaannya nggak bisa fokus, kemudian mengurus anak-anak juga jadi berantakan. Bahkan emosinya tuh dilampiaskan ke anak-anaknya itu tadi. Terus kemudian di satu sisi dia ingin harmonis lagi sama suami. Tentu untuk harmonis kembali sama suami kan harus melayani suami lagi tuh. Tapi di situ dia masih ada perasaan jijik, masih ada perasaan muak sama suaminya. Nah seperti itu kan luka batin ya Mbak Meda yang dialami istri pasca selingkuh. Nah itu wajar gak sih Mbak Meda dialami oleh para istri? Iya, semua sakit hati yang kamu sebutkan tadi itu benar dialami istri pasca diselingkuhi. Jadi luka batin atau trauma ini wajar dialami istri setelah dikhianati suaminya Naya. Coba saja deh kamu bayangkan ya, di sini sosok yang kamu percaya, kamu di sini menyerahkan hidup dan matimu kepada orang tersebut. Banyak hal yang kamu share kepada dia ya, emosi, suka duka, cita-cita, harapan masa depan, sampai rahasia kamu itu banyak yang kamu share ke orang tersebut. Tiba-tiba orang itu di belakang kamu berkhianat Naya, kamu dikhianati oleh orang tersebut. Sakit gitu. Ya? Iya, sakit banget kan ya. Dan tidak mudah mengembalikan kepercayaan, melayani suami kembali. Nah, semua itu butuh ikhtiar yang ekstra Naya untuk mengobati luka-luka batin tersebut. Nah itu dia Mbak Meda yang akan kita bahas kali ini, yaitu ikhtiar mengobati luka batin istri, khususnya untuk yang pernah diselingkuhi. Karena Naya tuh pernah dengar salah satu pendapat Mbak Meda di sebuah video bahwa Mbak Meda mengatakan
keharmonisan itu akan sulit diraih ketika istri belum bisa mengobati luka batinnya. Begitu. Iya, itu betul banget Naya. Jadi ibarat kamu mau ngecat rumah itu, cat yang lama dan rusak itu harus dibersihkan dulu Naya. Nah, kalau sudah dibersihkan, baru cat yang baru itu dia akan nempel dengan sempurna. Kalau nggak dibersihkan ya dia nggak akan nempel dengan sempurna Naya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Naya nih dan juga pertanyaan teman-teman Dewi Cinta semua yang ada di sini. Lalu apa ikhtiar untuk mengobati luka batin itu Mbak Maida? Nah, ini pertanyaan yang bagus Naya. Jadi untuk menyembuhkan luka batin atau trauma istri pasca diselingkuhi adalah dengan memanfaatkan kalung sakinah permata merah. Nah, itu juga jadi pertanyaan Naya dan juga netizen berikutnya Mbak Maida. Kalung sakinah permata merah itu apa? Kalau Naya pribadi sih sudah paham ya, karena Naya kan tiap hari mengantarkan kalung sakinah permata merah ke Mbak Maida, kemudian packing juga untuk klien yang sudah memaharkan. Cuma di sini netizen itu butuh penjelasan Mbak Maida. What is kalung sakinah permata merah Mbak Maida? Iya, oke. Saya bantu jelaskan Naya ya. Bagi yang belum paham, boleh disimak nih penjelasan saya nih. Jadi untuk kalung sakinah permata merah ini itu sama seperti sarana spiritual saya pada umumnya Naya. Kalung sakinah permata merah sarana spiritual dari emas asli ya, yang dihiasi dengan leontin permata merah. Kali ini spesial Naya, pakai leontin permata merah karena kasusnya juga spesial ya, yakni untuk menyembuhkan luka batin atau trauma pasca diselingkuhi. Kenapa saya di sini memilih permata merah? Karena secara alami permata merah ini mengandung ion negatif yang baik bagi tubuh. Nah, energi ion negatif ini bisa membantu menurunkan kadar level serotonin yang mana ini menimbulkan efek relaksasi dan pelebaran saluran nafas Naya. Sehingga saat istri setelah diselingkuhi mengenakan kalung permata merah ini, dia akan lebih tenang, mampu mengontrol emosi, dan kebal terhadap tekanan serta stres. Persis seperti penjelasanmu Naya. Jadi setelah diselingkuh itu istri tidak bisa langsung ngotot, Mbak saya mau memutuskan suami dengan pelakor Mbak. Saya mau mengembalikan keharmonisan rumah tangga saya Mbak. Nah, semua ikhtiar ibu akan sia-sia karena di dalam prosesnya masih ada emosi yang naik turun. Kemudian serangan panik, cemas berlebih, sensitif, dan meluapkan emosi pada orang lain. Jadi ketika ini terjadi, suami itu tidak bersimpati pada ibu, malah makin ilfil sama ibu gitu, sama ibu di sana, maaf ya, sama ibu gitu Bu ya. Nah, emosi ini itu emosi naik turun ini terjadi karena luka batin ibu masih basah. Jadi harus diobati dulu pakai energi kalung sakinah permata merah itu tadi Naya. Gitu. Oke, jadi intinya nih yang Naya tangkap dari penjelasan Mbak Maida tadi, kalung sakinah permata merah ini memang didedikasikan oleh Mbak Maida untuk ibu-ibu di luar sana yang memang ingin mengobati luka batinnya pasca diselingkuhi suami. Seperti itu ya Mbak Maida. Sekaligus beliau ingin mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Iya Naya. Jadi saya di sini menambahkan energi doa buka aura daya tarik untuk membantu mengembalikan cinta dan gairah suami seutuhnya pada istri. Gitu. Jadi kalung sakinah permata merah ini energinya sangat lengkap ya bagi orang yang ingin menyembuhkan luka batin sekaligus membantu mengharmoniskan atau menjaga keharmonisan rumah tangganya. Wah, luar biasa. Ini sarana spiritual yang menurut Naya lengkap banget sih Mbak Maida. Oke. Secara detail saya akan bantu Mbak Maida menjelaskan pada teman-teman Dewi Cinta semuanya tentang keistimewaan dari kalung sakinah permata merah. Oke, boleh. Oke, jadi persis seperti kata Mbak Maida tadi, kalung sakinah permata merah ini khusus untuk istri yang ingin mengobati luka batin pasca diselingkuhi, sekaligus ingin mengembalikan keharmonisan rumah tangganya dengan suami. Nah, detailnya kalung sakinah permata merah ini membantu meluluhkan dan menaklukkan ego suami, membangkitkan energi gairah dan cinta suami, detoksifikasi emosi negatif, membantu menenangkan emosi dan pikiran, meningkatkan vitalitas bercinta, menyalurkan energi anti stres dan depresi, serta mengembalikan suasana hangat. Nah, ini lengkap banget loh. Jadi untuk ibu-ibu yang
mengalami masalah yang dijelaskan oleh Mbak Meda tadi, habis diselingkuhi suami, kemudian emosinya naik turun ya, gejolak emosinya naik turun, bahkan gejolak emosi yang naik turun ini tadi itu mengganggu performa hidup ibu di bidang yang lain gitu. Betul. Jadi perlu banget untuk diobati terlebih dahulu luka batinnya. Nah, jika ibu-ibu di sini ingin bertanya lebih detail atau ingin menjelaskan kasus perselingkuhan suaminya itu seperti apa, boleh hubungi Naya melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 081 1126 4401. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Meda yang juga jadi pertanyaan para netizen di luar sana. Kalau sudah tahu manfaatnya, tentu mereka ingin tahu bagaimana cara menggunakan kalung sakinah permata merah ini. Oke, Naya, saya jelaskan juga nih. Untuk cara penggunaannya itu sama seperti kalung pada umumnya, Naya. Langsung dikenakan, kemudian tiap 1 minggu sekali. Untuk mengoptimalkan energi dari kalung permata merah ini, istri yang berikhtiar harus membaca doa afirmasi yang saya berikan bersamaan dengan kalung sakinah. Untuk energi dan doa saya buat khusus ya Naya, saya buatkan khusus. Jadi tidak semua klien itu doanya sama gitu. Nah, energi dan doa ini saya sesuaikan dengan kondisi rumah tangga klien, dengan kondisi aura klien juga. Jadi saya sesuaikan. Persis seperti dokter Naya saat memberikan resep obat pada pasien. Pasti merek obat dan dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ada pasien yang yaitu sakit demam, batuk pilek. Ada lagi pasien B yang dia itu sakit demam dan radang. Ada pasien C yang sakit demam dan muntah. Nah, untuk obatnya tetap berbeda walaupun penyakitnya sama ya, penyakit utamanya sama yakni demam. Nah, sama halnya dengan kalung sakinah ini Naya. Meskipun penyakitnya sama yaitu mengobati luka batin dan trauma istri pasca diselingkuhi, tapi energi dan doa yang saya berikan itu berbeda. Begitu. Oke, ini luar biasa sih menurut Naya. Berkonsultasi dan berikhtiar secara spiritual di tempat Mbak Meda itu lengkap dan spesifik gitu. Jadi kan kita jadi lebih tahu ya Mbak Meda, kita cerita secara detail masalah rumah tangga kita seperti apa. Kemudian Mbak Meda itu tidak hanya memberikan bimbingan secara lahir, tapi juga memberikan bimbingan spiritual, dibaca dulu auranya. Ini cocoknya pakai energi semacam ini karena suaminya begini. Ini suaminya selingkuh tapi juga masih pulang ke rumah. Ini suaminya selingkuh tapi nggak pulang ke rumah. Jadi energinya yang dibutuhkan istri ini untuk memanggil suaminya pulang itu berbeda-beda gitu ya. Meskipun nanti ibu-ibu di sini sama-sama memaharkan kalung sakinah permata merah, tapi energi yang didapatkan ini berbeda sesuai dengan kondisi rumah tangga dan juga sesuai aura klien ini sendiri. Begitu ya Mbak Meda? Iya, betul Naya. Jadi bagi istri yang masih tinggal satu rumah dengan suami, kemudian masih ada komunikasi dengan suami, harus menunjukkan leontin permata merah ini Naya. Karena kilauan cahaya dari leontin permata merah ini membantu mengoptimalkan energinya secara langsung ya, dan memperbesar dayanya, sehingga suami yang melihat kilauan cahaya ini dia akan lebih mudah terpengaruhi. Lalu ketika ibu di sini cemas, sedih, kemudian sensitif, kehilangan kepercayaan diri dan teringat pengkhianatan suami, nah ibu langsung dipegang leontin permata merahnya seperti ini Bu. Seperti ini Bu, malah bunya di sana lagi nih. Seperti ini ya Bu ya. Kemudian ibu baca doa afirmasi yang saya buatkan khusus pada buku panduan kalung sakinah permata merah. Insya Allah energi menenangkan pada permata merah ini membantu mengaliri batiniah ibu, sehingga ini menjadikan nafas ibu lebih tenang, kemudian emosi ibu yang menggebu-gebu itu bisa lebih terkontrol, dan perasaan cemasnya pun juga bisa terkendalikan Naya. Insya Allah ketenangan ini membantu ibu jadi lebih fokus pada solusi dan mempercepat proses penyembuhan luka batin yang ibu rasakan. Oke, jadi pemakaiannya pun
sederhana ya Mbak Meda, tinggal dikenakan seperti kalung pada umumnya. Betul. Kemudian pada momen-momen tertentu ketika istri merasa cemas, galau, itu bisa digenggam liontinnya. Ya. Di situ bisa teraliri energi positif untuk batiniah istri seperti itu. Iya, betul. Nah, itu tadi untuk cara penggunaannya Mbak Meda. Oke. Untuk pantangannya ada nggak kalau ketika klien berikhtiar melalui kalung sakinah permata merah? Aman Naya, ya. Tidak ada pantangan apapun selama niat dari si pemakai kalung sakinah ini dia baik dan positif, insya Allah energinya akan bekerja secara optimal. Dan cara perawatannya juga sederhana ya Mbak Meda, seperti kalung pada umumnya. Jadi dikenakan sehari-hari boleh. Ya. Kemudian ketika kita mengenakan kalung sehari-hari itu kan bisa terkena bahan-bahan kimia. Ketika kita mandi pakai sabun, kita melembabkan kulit pakai lotion, Iya. pakai parfum, terus juga terkena keringat. Begitu kan, itu kan juga bisa mempengaruhi Pudar ya, warnanya, semakin kusam, semakin pudar, seperti itu. Jadi sesekali boleh dilepas, kemudian dibersihkan ketika ibu membersihkan kalung emas pada umumnya. Seperti itu, nggak ribet ya Mbak Meda ya, Iya. gampang sekali. Atau kalau memang takut membersihkan secara mandiri, boleh kalung sakinah permata merahnya ini tadi dikirim ke kantor Mbak Meda, ke kantor Samara Kudus Jawa Tengah, kemudian akan dibantu Mbak Meda membersihkannya secara lahir batin. Jadi bukan hanya dibersihkan kusamnya saja, dari fisiknya saja, tapi juga dibersihkan energinya. Nah, lengkap kan ikhtiar di tempat Mbak Meda bukan hanya dibantu secara spiritual, bukan hanya dibimbing secara lahiriah, bahkan untuk perawatan pun kita bantu sampai sedetil itu ya Mbak Meda ya. Benar sekali Naya ya. Jadi 2 bulan sekali boleh dilepas dan dibersihkan dengan air hangat. Atau kalau sudah 6 bulan sampai dengan 1 tahun pemakaian, kalung sakinah bisa dikirimkan ke kantor saya di kantor Samara ya namanya, Kudus Jawa Tengah, untuk saya bantu bersihkan. Jadi kalau pembersihan secara spiritual di tempat saya itu tidak hanya saya bersihkan pakai air hangat, tapi saya bantu doakan lagi secara lahir batin sehingga insya Allah kembali bersih sarananya ya, cerah dan berkilau. Karena kilauan yang bersih ini itu mempengaruhi kinerja energinya. Oke, nah itu dia. Jadi nggak perlu susah-susah kita merawat membersihkannya, karena Mbak Meda kapanpun siap membantunya Mbak Meda. Yang penting dimaharkan. Oke, nggak afdol nih rasanya kalau bicara soal sarana spiritual Mbak Meda, tapi juga tidak membaca pengalaman klien selama memanfaatkan kalung sakinah permata merah. Sebenarnya testimoni atau pengalaman klien Mbak Meda ini banyak banget, tapi nggak bisa Naya baca satu persatu ya, karena saking banyaknya ini sampai maghrib bisa selesai nih Mbak Meda ya. Jadi buka dong saya. Nah, ini saya bacakan salah satu testimoni real dari klien Mbak Meda. Boleh, silakan. Mbak Meda, alhamdulillah sekarang rumah tangganya sudah kembali seperti dulu. Suami mau pulang ke rumah setelah 2 bulan tidak pulang dan tidak memberi kabar sama sekali. Ketika suami pulang, saya ikuti saran Mbak Meda, saya goda-goda suami, saya dekati. Saya pakai daster yang lehernya panjang agar suami bisa melihat liontin permata merah ini. Saya pikir tidak ada reaksinya, soalnya suami tetap cuek. Tapi pas saya masak di dapur, suami tiba-tiba peluk saya dari belakang dan minta maaf karena sudah 3 bulan gak pulang. Suami janji akan selalu pulang ke rumah. Dan ya Allah Mbak, ini saya nangis kejer dengar permintaan maaf dari suami. Nah, ini baru satu testimoni ya yang luar biasa sekali efeknya Mbak Meda setelah beliau berikhtiar melalui kalung sakinah permata merah ya. Dan tentu ini tidak terlepas dari keikhlasan, kesungguhan klien dalam mengikuti bimbingan lahiriah dari Mbak Meda begitu. Dan kesabarannya beliau mengikuti alur dan sampai kapan ini akan bisa merasakan manfaatnya gitu ya Mbak Meda, kan juga mempengaruhi seperti itu ya Mbak. Jadi ikhtiar di tempat saya itu tidak instan ya Naya ya, butuh ikhtiar lahir juga dari klien. Salah satunya dengan mengikuti bimbingan yang saya berikan. Itu saya tulis lengkap bimbingannya pada buku panduannya Naya. Oke, siap Mbak Meda. Nih, saya ingin mengajukan pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman Dewi Cinta nih, pertanyaannya Mbak Meda. banyak ya. Mereka memang hobi bertanya. Berapa mahar kalung sakinah permata merah Mbak Meda? Oke. Ini sering ditanyakan ini. Dong.
Baik, ibu-ibu semuanya, untuk mahar kalung sakinah permata merah di tahun 2023 adalah Rp14.987.000. Kenapa kok saya sebutkan tahunnya 2023? Karena setiap tahunnya itu saya meningkatkan level energi pada kalung sakinah ini, Naya. Gitu. Jadi biar nanti yang lihat video saya di tahun 2024 atau 2025 dan seterusnya, itu dia tidak terpatok dengan harga yang saya sebutkan tadi. Oke, siap Mbak Meda. Dan menurut Naya, mahar ini memang sesuai sih dengan manfaat yang akan didapatkan oleh klien. Coba bayangkan, suami ibu selingkuh, kita sendiri punya luka batin, suami sudah nggak perhatian lagi. Nah, setelah ikhtiar melalui kalung sakinah permata merah, proses penyembuhan luka batin itu lebih cepat. Suami pelan-pelan insya Allah bisa luluh hatinya untuk kembali terbuka, nyaman, berdekatan dengan ibu. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak ternilai harganya ya Mbak Meda ya. Betul, Naya. Apalagi tentang keharmonisan rumah tangga ya, Naya ya. Oke. Jadi ibu-ibu yang siap memaharkan kalung sakinah permata merah atau ingin konsultasi dulu menjelaskan kepada Mbak Meda secara detail masalahnya seperti apa, boleh hubungi Naya melalui chat WA ataupun telepon di nomor 081 11264401. Saya tunggu pesan dari ibu semuanya. Oke, ya ini ada tambahan sedikit Naya ya. Jadi di sini itu ibu-ibu saya memberikan 2 jaminan Naya ya. Untuk jaminan yang pertama, sarana spiritual pasti sampai ke alamat rumah ibu setelah saya proses energinya. Kemudian untuk jaminan yang kedua, insya Allah saya di sini membantu ibu sampai ibu merasakan manfaat positif dari kalung sakinah permata merah ini. Tapi dengan syarat ya klien mau mengikuti bimbingan dari saya, Naya. Jadi tidak hanya menuntut ini, itu dan lain sebagainya ya, tapi memang di dalam prakteknya itu klien itu mau mengikuti bimbingan yang saya berikan. Karena ikhtiar di tempat saya ini sistemnya sama dengan praktik dokter, Naya. Jadi klien mengeluhkan penyakitnya, kemudian saya mendiagnosa dan membantu meresepkan obatnya. Nah, obat ini sebagai media ikhtiar, Naya. Yang menyembuhkan semuanya itu yang maha kuasa. Dokter tidak memberikan jaminan pasti sembuh, pasti sehat walafiat. Tidak seperti itu. Jadi dokter di sini membantu pasien untuk berikhtiar atas kesembuhannya, gitu. Jadi peran saya sama seperti ini, Naya. Kita berikhtiar bersama, berharap belas kasih yang maha kuasa dan ridhonya atas ikhtiar yang sudah kita lakukan. Oke, setuju sama Mbak Meda bahwa semua ikhtiar kita itu landasannya memang Tuhan yang maha kuasa ya Mbak Meda ya. Nah, kita sudah ngobrol banyak nih Mbak Meda tentang kalung sakinah permata merah sebagai media ikhtiar menyembuhkan luka batin dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Dari A sampai Z sudah Mbak Meda sampaikan, tapi kalau masih ada yang membuat ibu bingung, kemudian ingin lebih detail menjelaskan masalahnya seperti apa, jangan ragu ibu ya untuk kirim pesan melalui WA maupun telepon di nomor 081 11264401. Pertanyaan apapun akan Naya jawab atas perintah Mbak Meda. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Meda atas waktunya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Naya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Dewi Cinta yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih ya Naya sudah menemani saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Dadah Naya, sampai jumpa.